sampai saat ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang terus diberikan kepada kami. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Kami sehat, kami bisa belajar, itu adalah anugerah-Mu. Berkati anak-Mu, berkati teman-teman yang akan belajar supaya kami semakin mengerti kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Nah, waktu minggu kemarin kita sudah belajar bahwa manusia menindas kebenaran dengan apa? Manusia menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi manusia menindas kebenaran Allah. Bagaimana manusia menindas kebenaran Allah? Melalui mereka menolak Injil. Jadi dengan mereka menolak Injil, sekalipun kebenaran itu sudah dinyatakan, sudah diperlihatkan kepada mereka, tetapi sebagai manusia yang rusak, mereka menolak Injil. Sehingga Tuhan akan murka kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya. Tetapi sebagai manusia yang berdosa, mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, kemarin juga minggu kemarin juga kita sudah belajar bahwa kita perlu, di situ dikatakan di Roma pasal 8 ayat 5 bahwa orang yang hidup dari daging akan memikirkan hal-hal yang daging, tetapi orang yang hidup menurut dari roh akan memikirkan hal-hal yang menurut roh. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itu Roh Kudus sudah berdiam di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu tidak dapat dilihat oleh orang yang lain. Jadi yang membedakan antara kita dengan orang yang belum percaya adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sudah memiliki Roh Kudus. Sedangkan orang yang belum percaya kepada Tuhan itu Roh Kudus belum berdiam di dalam hatinya. Karena mereka masih seteru Tuhan. Mereka masih seteru Tuhan Allah. Mengapa menjadi seteru? Karena dosa. Yesus sudah menyatakan kebenarannya untuk memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Tetapi manusia yang rusak menolak Injil. Sehingga hubungan mereka itu masih seteru dengan siapa? Tuhan. Jadi mereka masih seteru dengan Tuhan Allah. Nah, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak bisa memperlihatkan kepada orang yang lain bahwa benar, coba lihat Roh Kudus ada di dalam hati saya. Tetapi kita semuanya adalah seperti surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang yang lain. Jadi orang yang percaya itu seperti surat Kristus. Dan ketika orang melihat, mereka bisa membaca. Artinya, lalu kita terus membangun hubungan persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus ingat, jangan menuntut orang untuk menghasilkan buah roh kalau hubungan mereka dengan Tuhan Allah dulu belum dipulihkan. Langkah yang pertama harus mereka selesaikan adalah hubungannya dengan Tuhan Allah dipulihkan. Bagaimana hubungan Tuhan Allah dipulihkan dengan manusia? Yaitu melalui penebusan Yesus Kristus. Kebenaran Tuhan Allah sudah dinyatakan. Manusia hanya percaya. Ketika kita percaya, maka Kristus itu akan diam di dalam hati kita. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi ada banyak orang yang sampai sekarang masih menolak Injil. Mereka tidak senang, mereka tidak mau, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Mengapa? Karena hati mereka sudah mengeraskan hatinya. Untuk itu kita terus memberitakan Injil, meminta pertolongan Roh Kudus, sehingga ketika kita memberitakan Injil kepada orang yang lain, Roh Kudus akan bekerja di dalam hatinya untuk menggerakkan hatinya dan membuat mereka menyadari bahwa benar saya adalah orang yang berdosa. Benar saya adalah orang yang tidak layak dan tidak bisa dengan usaha saya sendiri untuk menyelesaikan masalah dosa saya. Tetapi Kristus sudah datang untuk apa? Menebus dosa
kita. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Nah, kembali lagi ke Roma. Kita kembali ke Roma. Nah, di sini jadi sangat pentingnya dalam kehidupan kita itu menghasilkan buah-buah roh supaya orang lain bisa melihat bahwa benar hati mereka tertuju kepada siapa? Tuhan. Nah, mari coba kita membuka di dalam Amsal pasal 23 ayat 26. Amsal 23. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-26. 1, 2, 3. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Nah, di sini dikatakan bahwa hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat menginginkan hati manusia. Tuhan sangat mementingkan hati manusia yang tulus. Untuk itu, siapakah yang menguasai hati kita itu sangat penting. Kalau bukan Roh Kudus yang menguasai hati kita, siapa? Ya, roh jahat. Karena di dunia ini hanya dua tuan, dua hamba. Kalau bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Artinya orang masih dibawa di perbudakan dosa, hamba dosa dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tuannya sudah berubah. Dulu tuannya adalah dosa, diperbudak oleh dosa iblis. Tetapi melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib memindahkan kita dari perbudakan dosa ke dalam hidup. Sehingga yang menjadi tuan di dalam hati kita sekarang itu adalah siapa? Roh Kudus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan sangat mementingkan hati. Nah, yang kita pelajari bahwa ketika kita melakukan apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan tidak melihat manusia ketika kita melakukan pelayanan, mereka melihat hasil yang besar. Tetapi Tuhan melihat apa? Motivasi hati kita. Sekalipun melakukan pelayanan yang besar, mulai dari pagi mungkin sampai malam melakukan pelayanan. Tetapi kalau motivasinya untuk siapa? Untuk kemuliaannya sendiri, bukan untuk kemuliaannya Tuhan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Jadi Tuhan Allah mengatakan, sudah baca di Amsal tadi, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Jadi kita memberikan hati itu, penyembahan dari hati itu adalah persembahan yang paling terbaik untuk Tuhan. Persembahan terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, kita melakukan pelayanan, kita mengasihi orang yang lain, kita mengampuni orang yang lain, kita menolong orang yang lain dengan motivasi apa? Dengan tulus. Mengapa? Mengapa harus dengan tulus tanpa dapat imbalan atau pujian daripada orang yang lain? Karena apa? Kasih Kristus tadi. Kasih Kristus itu yang menguasai kita, terharu akan kasih Kristus di atas kayu salib, maka mau juga memberitakan kepada orang yang lain. Dengan sukarela mau menolong orang yang lain. Nah, jadi itu kita sudah belajar dari Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23 itu hubungan Tuhan Allah dengan manusia. Jadi hubungan Tuhan Allah dengan manusia itu yang paling pentingnya adalah masalah hati. Karena hati itulah nanti kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka hubungan kita diperdamaikan. Nah, untuk sekarang kita akan belajar dari pasal 24 itu sampai pasal 32, ini masalah hubungan dengan manusia. Dalam ayat 24 di situ dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka. Kata menyerahkan di dalam mulai dari ayat 24 itu sampai dengan ayat 32 tertulis sebanyak 3 kali. Kita bisa melihat yang pertama di dalam ayatnya ke-24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Allah menyerahkan. Yang kedua, ayatnya ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Di sini Allah menyerahkan. Lalu ayatnya yang ke-28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas.
Nah, di sini tertulis kata Allah menyerahkan. Nah, kalau membaca ayat ini secara sepintas kita bisa mengatakan bahwa wah, Allah tidak baik, Allah itu jahat. Mengapa Allah menyerahkan untuk melakukan hal-hal yang seperti ini? Di sini dikatakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Menyerahkan itu seperti membiarkan. Kita perlu mengingat di sini mengapa Allah menyerahkan dan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu? Karena alasannya ada di bagian yang depan tadi. Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Kristus. Tuhan mengirim orang-orang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Tuhan memberikan alam supaya mereka bisa mengenal Allah. Tetapi mereka mengeraskan hati mereka. Mereka tidak mau mengenal Allah. Mereka tidak mau mengakui Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan apa? Menyembah berhala. Mereka menindas kebenaran dengan apa? Menolak Injil. Tidak mau percaya kepada siapa? Kristus. Itulah sebabnya Allah menyerahkan mereka. Kata Allah menyerahkan, membiarkan itu hal yang sangat tidak baik. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa mengapa sekarang Allah membiarkan mereka? Karena mereka terlebih dahulu mengeraskan hatinya. Kita sudah belajar tadi bahwa hati itu sangat penting. Mereka tidak mau mengakui Allah, mereka menggantikan kemuliaan Allah. Sekarang Allah menyerahkan mereka kepada apa? Dosa. Seperti ini. Kenapa? Karena mereka mengeraskan hatinya. Jadi misalnya sama seperti seorang tua, setiap orang tua itu mengasihi anaknya. Tetapi kalau misalnya anaknya terus berbuat salah, ditegur 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali ditegur, tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya, maka orang tuanya mengatakan, sekarang silakan. Tetapi walaupun orang tuanya mengatakan seperti itu, di dalam hati orang tuanya tetap apa? Mengasihi. Tujuannya sekarang membiarkan supaya apa? Sekarang kamu ikuti apa yang kamu inginkan. Nanti kalau kamu sudah mendapat kesulitan, pasti kamu akan tahu bahwa benar, oh ini salah. Nah, sekarang Allah menyerahkan keinginan hati mereka. Kenapa? Karena mereka terus mau menolak Injil. Jadi dari sini saudara dan saya perlu belajar bahwa ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita semuanya sudah mengenal kasih Kristus, setiap hari sudah belajar firman Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan Allah yang besar. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati kita. Dan kalau misalnya kita sudah di dalam kehidupan kita, kadang kita jatuh, kadang kita menjauh daripada Tuhan. Nah, kalau Tuhan Allah menegur kita melalui kesulitan, bersyukur kepada Tuhan. Mengapa saya katakan kita bersyukur kepada Tuhan? Artinya saudara dan saya masih ada dalam apa? Lingkaran perhatian Tuhan. Kalau sudah berbuat dosa banyak tetapi tidak mendapat kesulitan, sepertinya semakin diberkati kehidupannya semakin baik, itu sangat berbahaya. Tetapi ada banyak orang yang ketika semakin berbuat dosa, kemudian dia semakin mendapat banyak berkat dan dia merasa bahwa oh Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan. Tetapi sangat berbahaya kalau apa? Tuhan membiarkan. Untuk itu jangan keraskan hati. Apalagi ketika kita mendengar Injil. Dan pada hari murkanya Tuhan betul-betul tidak akan ada alasan. Tidak bisa memberi alasan kepada Tuhan. Jadi sekarang Allah menyerahkan mereka karena apa? Mereka menolak teguran Tuhan. Mereka yang lebih dulu mengeraskan hatinya. Saudara dan saya ketika melakukan kesalahan, kadang dalam kehidupan iman kita, kadang kita jatuh, kadang kita jauh daripada Tuhan. Saudara dan saya ingat bahwa ketika sudah jauh daripada Tuhan, kemudian mendapat teguran, mendapat masalah, mendapat kesulitan, bersyukur. Artinya Tuhan masih peduli. Tuhan peduli akan kehidupan kita. Dia mau supaya kita apa? Kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mementingkan apa? Hati. Tuhan sangat mementingkan hati. Nah, kita perlu belajar di sini bahwa seperti apa itu manusia, karena ini hubungannya dengan sesama manusia. Jadi manusia betul-betul sudah rusak. Sekalipun manusia mempunyai sifat dasar, walaupun manusia mempunyai intuisi untuk mengenal, tetapi itu sudah rusak. Mengapa? Karena mereka terus mengeraskan hati. Bahkan Tuhan sudah mencurahkan kasih karunia-Nya, memperlihatkan Kristus, dinyatakan, tetapi banyak orang yang menolak Injil. Jadi mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan apa? Menyembah berhala. Untuk itu yang paling pertama saudara dan saya harus memperbaiki hubungan dengan Allah, lalu hubungan dengan sesama manusia. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan Allah baik, itu juga akan mengalir kepada orang yang lain. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sudah menjadi
rusak. Tuhan Allah walaupun memberikan suara hati kepada mereka, tapi mereka mengeraskan hatinya. Mereka berusaha untuk tidak mau mengenal Allah, bahkan menggantikan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam hati manusia selalu mempunyai kerinduan untuk apa? Hal yang kekal. Mereka ingin dipuaskan. Mengapa? Karena memang Tuhan menciptakan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan, itu manusia tidak akan senang. Jadi kekosongan itu harus diisi dengan siapa? Tuhan. Itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa Allah menyerahkan mereka, itu bukan berarti Tuhan membenci, oh sekarang kamu seperti ini, tidak. Tujuannya supaya apa? Mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah lebih dahulu menyatakan kebenarannya, tetapi mereka terus mengeraskan hatinya, tidak mau percaya kepada siapa? Tuhan. Mereka menolak kebenaran. Padahal Allah telah menyiapkan jalan keselamatan, Yesus sudah datang menyelesaikan masalah dosa kita, tetapi manusia yang rusak tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka menolak Tuhan Allah. Nah, jadi di sini pertama kali Paulus terus menjelaskan dosa bangsa-bangsa lain atau orang asing kepada siapa? Orang Yahudi. Paulus lebih dulu mengambil bagaimana orang-orang asing tidak dapat memberi alasan ketika hari murkanya Tuhan. Apalagi siapa? Apalagi orang Yahudi yang mendapat perjanjian daripada Tuhan. Itu mereka tidak akan bisa memberi alasan pada hari murkanya Tuhan bahwa saya tidak kenal Kristus, saya tidak ini, tetapi karena Tuhan sudah memperkenalkan dirinya. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikan masalah dosa manusia, Tuhan harus mengirim siapa? Kristus. Jadi Tuhan mengirim Kristus ke dunia ini, mati di atas kayu salib. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa? Karena pada waktu itu segala dosa saya dengan saudara ditanggungkan. Hukuman saya dengan saudara dipindahkan kepada siapa? Kristus. Sehingga Kristus yang mati menggantikan hukuman kita. Saudara dan saya dibebaskan dengan cuma-cuma, itu adalah berkat yang sangat besar. Untuk itu tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain apa? Bersyukur kepada Tuhan. Tapi sebagai manusia yang rusak, banyak orang yang memberontak kepada Tuhan Allah. Nah, mari kita membuka lagi di dalam Galatia pasal 5. Ini masih keadaan hati manusia. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi di sini menjelaskan tentang perbuatan daging. Kenapa perbuatan daging itu kita bisa melihat kenapa ada perbuatan daging? Karena Allah membiarkan, Allah mengizinkan. Mengapa? Karena mereka lebih dulu mengeraskan hatinya. Mereka lebih dulu mengeraskan hatinya. Tuhan sudah menyatakan kebenarannya kepada manusia, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, tetapi manusia yang rusak terus menolak. Mereka terus menolak rencana Tuhan. Mereka menolak Injil. Sehingga apa? Tuhan menyerahkan kepada apa? Keinginan daging. Mengizinkan mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka menyadari bahwa benar-benar saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Tujuan akhirnya supaya mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi manusia yang rusak semakin berbuat dosa, mereka semakin senang. Itu adalah sifat manusia. Maka saudara dan saya punya tugas yang penting. Karena hanya kebenaran yang bisa mengubahkan seseorang. Jika dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dia akan berubah. Pola pikirannya akan berubah, kehidupannya akan berubah. Karena apa? Mereka sudah menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Sehingga tujuan saya dengan saudara dipanggil lebih dahulu, kita bisa mengenal Injil itu untuk menceritakan kabar baik itu kepada orang yang lain, supaya bumi ini semakin penuh apa? Kerajaan dan kemuliaan Allah.
Untuk itu seseorang sekarang banyak berusaha dengan cara yang lain untuk menyelesaikan hubungan dengan sesama manusia, untuk mengubah karakternya orang melalui mendidik melalui ajaran moral. Tetapi kita harus tahu, sekalipun kita mengajar ajaran moral, tetapi dasarnya tidak berubah, orang itu tidak akan berubah. Yang bisa mengubah hakikat manusia adalah apa? Injil. Injil yang bisa mengubah melalui apa? Dilahirkan kembali. Jadi orang yang sudah lahir baru itu semakin mengenal Kristus di dalam hatinya, sehingga kehidupannya itu semakin berubah. Tetapi banyak orang yang berfokus kepada apa? Ajaran moral, berusaha untuk menyelesaikan, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus memaafkan, kamu harus membantu orang yang lain, kamu harus menyenangkan hati Tuhan, seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa mengasihi orang yang lain, mereka tidak bisa mengampuni. Mungkin 1 hari 2 hari bisa, tetapi untuk seterusnya itu mereka tidak bisa. Kenapa? Yang paling penting adalah hubungan Tuhan Allah dengan manusia dulu itu harus selesai. Kalau hubungan Tuhan Allah dengan manusia sudah selesai, maka hubungan dengan sesama manusia juga akan mengalir kepada orang yang lain. Nah, untuk itu kita melihat di sini bahwa Tuhan Allah terus menyerahkan, membiarkan mereka melakukan hal itu, membiarkan mereka berbuat jahat. Kalau kita baca dalam sini, kenapa? Karena mereka lebih dahulu mengeraskan hati. Untuk itu, kalau sampai saat ini saudara dan saya ketika berbuat salah, jauh daripada Tuhan, kemudian Tuhan masih menegur, bersyukur kepada Tuhan. Artinya Tuhan masih memperhatikan kehidupan saya dengan saudara. Jadi jangan keraskan hati, karena hari ini adalah hari penyelamatan itu, kemudian hari ini adalah hari pertobatan. Bukan kata hari ini itu tidak akan pernah habis. Besok dia akan tetap menjadi hari ini. Lusa juga akan tetap menjadi hari ini. Jadi hari ini sangat penting. Kalau kita masih mendengarkan firman Tuhan, masih bisa belajar firman Tuhan, ditegur oleh firman Tuhan, itu adalah kasih karunia. Dan tugas saya dengan saudara, mari pergi sampaikan kabar baik kepada orang yang lain, supaya mereka juga bisa dikembalikan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kami sudah belajar itu semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami rindu Tuhan, betul-betul semakin mengenal hati Tuhan. Dan kami rindu memberitakan Injil kepada orang yang lain, supaya semakin banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.